Halo, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian baik, juga hari kalian menyenangkan ya. Kembali lagi di podcast Ruang Tamu, di mana kalian akan mendapatkan suasana hangat dan cerita menarik tentang ruang tamu. Disclaimer sebelum kalian dengerin podcast kali ini aku bakal ngomongin kesehatan mental yang berhubungan dengan ruang tamu. Apa sih hubungannya sama ruang tamu? Oke, ruang tamu itu bagian kecil dari sebuah rumah. Akan banyak sekali cerita di dalamnya. Di masa pandemik ini, ruang tamu pasti punya peran penting untuk setiap sisi kehidupan makhluk di dalamnya. So, dengerin sampai akhir ya. Belakangan ini, isu kesehatan mental sering banget jadi perhatian banyak orang. Tanpa disadari, kesehatan mental itu berhubungan dengan setiap komponen kesehatan kita, termasuk kesehatan emosional, relasional, fisik, dan juga rohani kita. Masing-masing pasti memiliki dampak yang besar terhadap yang lain. Tanpa disadari, masalah kecil itu sering banget terjadi di rumah dan terjadi di orang-orang terdekat kita. Tentu, jika memiliki hubungan keluarga yang baik, bisa membuat seseorang merasa aman dan dicintai. Dan pastinya mereka akan memberikan rasa yang memiliki. Sehingga kita juga dapat belajar keterampilan untuk mengelola kesulitan hidup dari keluarga. Namun, ketika hubungan keluarga yang stabil dan mendukung, seseorang yang memiliki masalah atau gangguan kesehatan mental mungkin lebih responsif terhadap pengobatan. Persahabatan, dukungan emosional, dan seringkali dukungan ekonomi juga berdampak positif loh pada seseorang yang menghadapi masalah kesehatan mental. Sementara beberapa orang yang mengidap masalah kesehatan mental mungkin memerlukan dukungan keluarga yang kuat. Yang lain hanya membutuhkan bantuan transportasi untuk mendapatkan perawatan atau ditemani setiap hari dalam proses pemulihan masalah kesehatan tersebut. Sementara kalau dilihat dari hubungan keluarga yang tidak sehat, menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam beberapa masalah kesehatan mental. Bahkan membuat pemulihan menjadi makin sulit. Sementara itu, hubungan keluarga yang negatif akan dapat menyebabkan stres pastinya, berdampak pada kesehatan mental, dan menyebabkan gejala gangguan fisik lainnya. Kalian mungkin paham, keluarga yang tidak mendukung dapat mengurangi kesehatan mental seseorang, dan atau menyebabkan penyakit mental kian memburuk. Sebagian besar perawatan yang sering diandalkan oleh penderita kesehatan mental pastinya berawal dari keluarga. Jadi, ketika anggota keluarga menolak dukungan ini, proses pemulihannya tentu dapat terpengaruh secara negatif. Contoh, yang mungkin aku atau kalian sangat awam untuk dilakukan oleh seorang remaja seperti kita sekarang adalah berani speak up. Bener banget, karena remaja sekarang saat mengalami depresi atau masalah di luar rumah, mereka itu ragu untuk ungkapin ke orang tuanya. Ya karena mereka takut respon yang diharapkannya enggak sesuai sama keinginan mereka. Dan ujung-ujungnya, yang maunya ngungkapin ke orang tua, jadinya malah mereka pendam sendiri. Tentunya akan ada beberapa respon pastinya. Tanpa disadari, kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik loh. Sehingga, saran yang diberikan pun cenderung ke spiritualitas. Contohnya seperti tentang keimanan, kurang ibadah mungkin, atau sebaliknya. Namun perlu digarisbawahi, ini bukan ingin menjudge ya.
Memang kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, mungkin isu ini baru banget booming di masyarakat saat ini. Mungkin kalau kalian ngeh, bisa dianggap juga kalau keluarga atau rumah ini merupakan sebuah institusi sosial yang bersifat universal, multifungsional mungkin dalam sebuah rumah. Tapi hendaknya keluarga perlu banget dong memperhatikan perkembangan mental dari anak-anaknya, baik saat ia berada di dalam rumah maupun di luar lingkungan masyarakat. Serta pastinya harus lebih banyak berusaha meluangkan waktu, baik itu memberikan rasa aman, nyaman, dan menciptakan suasana rumah yang damai, agar mental orang yang ada di dalam rumah tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara baik dan sempurna. Kadang-kadang orang tua itu terlalu sibuk mengejar perekonomian, sehingga anak nantinya akan mencari kebahagiaan dan kenyamanan di luar keluarganya. Dan ujung-ujungnya, pendidikan dan informasi sebagai bekal ini bisa dijadikan benteng agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan luar yang tidak baik. Dulu, zaman orang tua kita mungkin, kesehatan mental itu adalah hal yang bersifat privasi, dan juga di kesehatan mental ini belum menjadi isu setara seperti kesehatan fisik pada zaman orang tua kita. Maka dari itu tidak salah kalau responnya juga tentu berbeda di zaman sekarang. Semua respon bisa terjadi karena sesuai dengan pengalaman di masa lalu. Menurutku, peran keluarga ini sangat penting banget ya tentang kesehatan mental orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Anggap saja keluarga itu seperti beton yang melapisi. Kalau pilarnya kuat, sudah pasti ornamen di dalamnya pun juga nggak gampang rapuh. Dan tidak semua orang tua pengetahuannya cukup tentang kesehatan mental. Akibatnya, sebagian malah menganggap gangguan mental adalah aib keluarga. Namun saat ini, jika semakin banyak informasi yang terbuka, sehingga masyarakat bisa mengedukasi dirinya, dengan demikian kita bisa mulai berbicara tentang kesehatan mental tanpa rasa malu. Semoga kita semua bisa menjadikan rumah dan ruang tamu kita sebagai tempat bertemunya pikiran dan pertukaran pikiran yang positif. Dan aku ingin semoga kalian nggak takut lagi ke profesional, ke psikolog, atau berbicara ke orang tua kalian kalau punya masalah di luar rumah. Karena pergi ke psikolog atau kita curhat itu, kita sama aja kayak pergi ke dokter. Ini seperti kalau kita sakit fisik, ya kita pergi ke dokter dong. Kalau kita merasa kurang oke mental kita, maka yang harus kita lakukan adalah pergi ke psikolog. Aku berpikir, kalau kita punya masalah sama orang lain yang bukan keluarga kita masih bisa nih hidup tenang, masih bisa berpikir kalau dunia ini bakal terus berjalan. Tapi, suatu ketika di saat kita punya masalah sama satu anggota keluarga, kayaknya dunia ini seakan enggak berjalan lagi. Napas pun rasanya engap. Jadi bisa disimpulkan, dari masalah ini ialah bagaimana peran keluarga itu sangat penting untuk mental dan kekuatan kita. Kekuatan orang yang ada di rumah tentunya. Kesehatan mental yang terjadi di dalam rumah, di situasi keluarga bisa terjadi karena faktor cobaan. Tapi aku percaya bahwa cobaan adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya, kepada umatnya. Semata-mata agar kita tumbuh jadi manusia yang lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana caranya kita bisa selalu berbaik sangka kepadanya. Seberapapun besarnya cobaan, itu menerpa kita.
Kalau kita kecewa sama orang lain, atau kita kecewa sama seseorang, kita harus ingat kalau semua manusia itu pasti mengecewakan. Dan cuma kamu, diri kamu yang bisa mengontrol itu semua. Jangan terlalu berekspektasi sama seseorang. Tapi dari semua yang hilang, aku bisa simpulkan. Sepertinya aku paling merindukan diriku sendiri. Cuma diri kita yang sejatinya bisa diandalkan sebaik mungkin. Kita pasti berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan terakhir, aku mau ngucapin terima kasih untuk aku, kamu, dan kalian yang sudah berhasil melewati fase-fase sulit dalam hidup tahun ini. Aku tahu ini berat, tapi jalanin aja dulu.